Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, ya. Salam Rahayu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih. Saudara-saudara, kita lanjutkan di itu eh, ujung daripada mata kuliah kita, wireless network, ya. Itu saya mau memberikan salah satu contoh daripada itu standar, ya. Standar jaringan wireless, ya, yang itu distandarkan oleh komunitas bidang ilmu IEEE, ya, Institute of Electrical Engineering, ya, IEEE. Jadi apa standarnya? Standarnya adalah 802.16, ya. Namanya adalah WiMAX, ya. Worldwide Interoperability for Microwave Access, ya, sebagai implementasi tidak bentuk jaringan Metropolitan Area Networks, ya. Jadi WiMAX ini itu sempat masuk di kita sebagai broadband access, ya, di tahun 2009-an atau 2010-an, ya. Tentu Anda pernah berlanggan atau mendapatkan akses dari provider akses internet yang unlimited yang besar sekali dengan cara WiMAX. Anda pernah ingat saudara akses point yang Anda pernah beli atau kita pernah berlanggan? Halo, Pak, pernah ya Anda berlanggan apa itu atau Pak, kenapa? membeli Iya, Pak. WiMAX? Ya. Nah, dulu kan rame itu WiMAX ya. Ya. Tahun 2010-an kalau nggak salah ya. Tahun 2010-an itu rame teknologi WiMAX, ya, karena dia merupakan jaringan wireless untuk jangka pendek, ya, untuk jangka pendek wireless akses yang terbatas, ya, di mana frekuensi yang digunakan adalah 11 sampai 60 GHz. Ini mendekati butuh atau mungkin berada pada daerah millimeter wave, ya. Jadi microwave di spektrum microwave tapi yang sangat kecil sekali panjang gelombangnya, ya, hampir millimeter wave. Nah, WiMAX ini dulu booming sekali karena dia bisa memberikan akses yang sangat cepat, ya. Tapi eh, pada akhirnya teknologi ini tidak bisa berkembang, ya, karena ada permasalahan dengan itu kapasitas data yang harus di-share ke user secara langsung. Nah, WiMAX ini dulu memang sangat cepat, ya. Internet yang berlangganan dengan WiMAX ini sangat cepat, ya. Sebelum rame orang menggunakan WiFi kan, ini sudah rame WiMAX duluan. WiMAX. Jadi WiMAX ini dulu di-provide dari katakanlah jaringan langsung, ya. Dari jaringan langsung secara itu ini ya, secara itu secara register pada suatu area coverage base transfer station atau BTS, ya. Nah, WiMAX ini tidak berkembang karena dia bersaing dengan direct user, ya, dengan smartphone yang kita gunakan. Jadi operator itu kebingungan, ya. Karena bukan kebingungan ya, teknologi yang ada pada saat itu sulit untuk membagi mana yang user smartphone seperti kita dengan user WiMAX. Sementara WiMAX itu juga sharing kepada user-user yang lain. Jadi ini dulu ada masalah bandwidth management, ya, atau resource management atau bisa kita katakan sebagai allocation bandwidth management yang bermasalah. Jadi itu teknologi seluler waktu itu tidak bisa optimal mensupport WiMAX, walaupun WiMAX ini kelebihannya banyak sekali. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya WiMAX ini nggak lama bertahan. Tapi secara konsep ini sangat bagus sekali. Nah, karena itulah saudara IEEE gitu kan, Institute of Electrical and Electronics Engineers, ya kan, sebagai society yang sangat profesional dan itu sangat diakui gitu kan, membuat satu standar untuk wireless itu WiMAX ini, ya, yakni 802.16, di mana frekuensinya gitu kan itu bisa beroperasi di daerah millimeter wave, ya, 10 sampai 66 GHz seperti itu. Nah, kelebihan daripada itu WiMAX ini gitu kan, itu memang dia memperpanjang akses, ya. Dia bisa memperpanjang akses kepada user, ya kan, secara langsung. Di mana user itu bisa itu ya WiFi yang mobile. Jadi WiMAX ini sebetulnya adalah WiFi yang mobile. Berbeda dengan WiFi kita saat ini. Kalau WiFi kita saat ini kan WiFi yang sifatnya adalah fixed station, ya.
dia tidak bisa kita bawa mobile. Dan HP kita juga bisa dioperasikan secara WiMAX gitu ya. Tapi dengan frekuensi yang yang berbeda dengan desain standarnya IEEE ini. Nah, inilah saudara-saudara salah satu perkembangan gitu kan, perkembangan teknologi wireless gitu ya, yang itu secara teknikal memiliki keunggulan, tapi dia juga seiring dengan proses bisnis yang ada, akhirnya dia tidak bisa berkembang, ya, karena dia harus bersaing dengan apa? Bersaing dengan smartphone. Smartphone yang juga bisa apa? Bisa sharing koneksi, ya. Jadi itu WiMAX ini tidak relatif mahal infrastruktur ininya, jaringannya dan juga device-nya, karena dia menggunakan frekuensi yang sangat tinggi, ya, di atas frekuensi smartphone yang kita gunakan. Sementara smartphone yang kita gunakan itu juga bisa sharing bandwidth atau sharing akses kepada user yang lain. Dan dia juga bersaing dengan siapa? Dengan fixed wireless, ya, wireless yang bersifat fix ya, karena wireless kita terkoneksi dengan suatu kabel, ya, suatu cabling access seperti itu. Sehingga WiMAX ini sudah pada perjalanannya tidak bisa berkembang, ya, berkembang karena dia kalah bersaing seperti itu, ya. Nah, WiMAX ini sudah secara arsitektur maka ini bisa kita lihat nanti gitu kan, dia relatif simple dan sederhana ya, karena Mac ya, media access control yang dirancang ya kan, itu dia memiliki suatu layer-layer tertentu ya, ada convergence layer ya, ada juga common part sublayer dan ada juga security sublayer ya. Dia ditopang oleh 3 layer ya dalam bentuk ATM ya, asynchronous transfer mode packets ya. Jadi paketnya dia datanya gitu kan, itu dikirimkan secara tidak menggunakan clock synchronization ya, sehingga datanya ini bisa dikirimkan secara bebas ya di dalam satu network seperti ini. Nah, secara arsitektur WiMAX ini gitu kan, ini bisa kita lihat seperti ini ya. Kelihatan saudara ya? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi, ya, masih. Jadi arsitektur daripada WiMAX ini saudara-saudara sebagai access point ya. Jadi WiMAX ini kita bisa artikan sebagai access point dengan kecepatan yang sangat tinggi dan bandwidth yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia menggunakan frekuensi yang lebih besar frekuensinya dibandingkan dengan frekuensi smartphone kita. Nah, jadi bagaimana skema itu bisa diterapkan? Ya, maka skema itu bisa diterapkan gitu kan. Kalau misalkan gitu kan, itu dia tetap terhubung dengan cellular network, ya. Jadi WiMAX ini terhubung dengan cellular network, ya kan, secara mobile, tapi dia juga bisa sharing. Nah, hampir sama persis dengan smartphone kita saat ini, ya. Kita bisa terhubung dengan seluler, ya, cellular network, ya, provider, tapi juga kita bisa sharing ke pengguna yang lain sambil berjalan seperti itu ya. Nah, WiMAX ini gitu kan, karena dia dioperasikan pada frekuensi yang sangat tinggi, ini jadi masalah. Jadi masalah karena apa ya? Karena dia membutuhkan satu koneksi yang lebih presisi ya, koneksi line offsetnya ya, kelurusan antara penerima dan transmitter itu harus betul-betul lurus betul ya. Nah, ini kalau kita itu skemakan dengan jaringan seluler gitu kan, yang BS ini ya. BS ini adalah base station ya. BS ini yang putih-putih ini base station gitu kan. Di mana base station ini coverage pada suatu area gitu kan, maka dia gitu kan untuk bisa terhubung dengan suatu katakanlah dengan WiMAX ya kan, atau misalkan home agent gitu kan. Home agent ini di mana nih? Home agent ini ya. Nah, di sini ya, di sini ya. Maka dia harus direlay ya. Direlay gitu kan secara berulang-ulang untuk mencapai home agent ini sebagai pengguna. Nah, home agent ini gitu kan untuk bisa mengakses gitu kan ke dalam core network gitu kan, dia harus melakukan satu proses yang kurang lebih sama ya. Ada autentikasi, ada authorization dan juga ada accounting. Nah, ya, gitu. Jadi skemanya lebih sederhana dengan kecepatan yang lebih tinggi dan bandwidth yang lebih besar gitu ya. Tapi ada masalah gitu kan, bahwa dia menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari smartphone-nya. Nah, ini jadi masalah. Base station itu waktu itu didesain untuk smartphone, untuk koneksi dengan
betul handphone user. Nah, base station ini lebih berat karena dia serve dua device, ya, serve dua user, satu ke WiMAX, satu ke user smartphone seperti kita. Nah, inilah jadi masalah. Jadi masalah akhirnya apa? Ya di situ ada bandwidth management, ya, ada masalah katakanlah akses, gitu kan, ada masalah kalau masalah relay station, gitu kan, itu NEP, gitu kan, network access provider itu nggak ada masalah ya. Hanya masalahnya adalah di dalam itu pembagian ya akses antara direct user untuk cellular network dengan user untuk WiMAX ini jadi masalah ya karena belum adanya sistem handover yang mendukung saat itu ya handover jaringan yang mendukung saat itu ya sehingga itu pada akhirnya WiMAX ini kalah bersaing dengan smartphone ya. Lalu saudara ya. Untuk masalah coding ya, modulasi data dan coding hampir sama ya. Dia juga menggunakan OFDM ya kan, orthogonal frequency division multiplexing ya, sama gitu kan. Yang pernah kita bahas juga ya. Dia juga menggunakan modulasi format ya, berbagai macam skenario kan, ada QEM ya kan, quadrature amplitude modulation ya. Dia menggunakan konsep QEM ya kan, boleh itu secara doubling gitu kan, mulai dari standarnya 4 km sama lebih kelipatan dari 4 km dan seterusnya untuk itu uplink maupun downlink ya seperti itu. Nah juga kemudian modulasi dan coding rates-nya gitu kan bisa menggunakan berbagai macam penerapan gitu kan dalam QEM-nya gitu kan secara posisi kan posisi modulasi amplitudenya kan supaya frekuensinya semakin besar kapasitasnya ya. Nah, dengan cara seperti ini saudara coding informasi jadi data yang dikirimkan dalam jaringan ini gitu kan tentu harus dikoding ya disandikan dengan berbagai macam skenario gitu kan algoritma FEC ya forward error correction agar betul kesalahan di dalam penerimaan data itu bisa dikoreksi secara lebih mudah di sisi penerima ya FEC ini sebagai satu metode standar kan supaya apa supaya bisa dilakukan pengecekan ya itu LDPC ya low density parity check di dalam itu konfigurasi frame bit-bit yang dikirimkan seperti itu ya. Nah, kemudian itu metode aksesnya gitu kan, komunikasi datanya kan, itu bisa menggunakan HARQ ya, hybrid automatic repeat request ya kan, HARQ ya. Jadi hybrid ya, secara itu secara kombinasi gitu kan otomatis kan dan bisa request secara berulang ya kita sebut sebagai HARQ ya atau HARQ seperti itu ya kemudian itu ini adalah metode itu ini ya encoder di dalam WiMAX ya menggunakan konsep duo binari ya duo binari sinyal kan jadi metode duo binari signal ini ya pengiriman bit-bit informasi ini ya kan didesain dia tidak hanya 1 dan 0 ya atau 0 dan 1 tapi juga ada kombinasi -1 ya jadi 1 0 opsi ketiga -1 nah jadi ini lebih memastikan ya kan nanti kesalahan di dalam transmisi sinyal digital ini lebih minimal ya lebih imun terhadap berbagai macam itu fenomena transmisi gelombang elektromagnetik di dalam atmosfer atau udara seperti itu ya. Jadi itu WiMAX ini menggunakan turbo encoder dengan menerapkan struktur duo binary signaling ya seperti itu. Nah, keuntungannya banyak sekali karena dia duo biner ya, duo kondisi dua sinyal biner kan bisa 1 0 bisa 0 atau juga bisa -1 dan 0. Nah, gitu ya. Sehingga bitnya itu ada yang -1. Ya, -1 ini bisa membuat apa itu interferensi jadi minimal ya jadi -1-nya lebih memastikan bahwa bit itu tidak akan berinterferensi ya kenapa karena di dalam transmisi sinyal gelombang radio atau gelombang elektromagnetik itu terjadi yang namanya error ya jadi kita memperkecil daripada error ya atau itu bisa kita analisa dengan metode CSI ya channel state information ya jadi supaya kesalahan dalam transmisi bit di dalam sinyal digital ini itu imun terhadap proses interaksi di
gelombang di atmosfer, di udara, atau juga terhadap interferensi. Kenapa? Karena ada pembeda -1. Jadi ada bit yang di-set sebagai -1. Tidak ada 1 dan 0, tapi -1. Bagaimana caranya? Nah, desainlah gerbang logika. Gerbang logika ya kan, seperti yang contohnya adalah seperti ini. Ya, tentu ini bisa kita praktikumkan ya dengan cara simulasi kan, untuk mengetahui gitu kan bagaimana itu perbedaan antara sinyal biner secara biasa ya 1 dan 0 atau 0 dan 1. Sekarang ada lagi duo binary ya. Jadi ada state sinyal digital yang ketiga yaitu -1 ya. Jadi bisa kombinasi 1 0 -1 ya, atau juga bisa kombinasi dengan dengan -1 di antara 1 dan 0 seperti itu. Halo saudara. Nah, frame tentu kita tahu bahwa sinyal digital yang dikirimkan dalam jaringan ya wireless atau juga jaringan komputer itu dalam bentuk frame ya, dalam bentuk amplop ya. Jadi amplopnya data itu ya itu dikirimkan dalam bentuk frame ya. Frame ini bungkusnya ya. Bungkusnya apa saja? Bungkusnya dibuat satu standar ya supaya dia bisa dikenali oleh penerima. Ini salah satu contoh kan, ada DL subframe, ada UL subframe ya, ada downlink subframe, ada uplink subframe ya. Downlink itu dari operator ke user ya kan. Kalau uplink itu dari user ke operator. Ya, ini dibuat satu kerangka ya atau bungkus yang sama. Sehingga apa? Sehingga sinyal itu bisa terregister dengan benar ya. Sehingga akses itu bisa dibuka karena apa? Karena standar sinyal datanya sudah memenuhi frame yang diseragamkan atau distandarkan seperti itu ya. Halo saudara. Halo. Nah, ini contohnya aja ya, contoh daripada frame ya, bungkus informasi atau data gitu kan dengan skema OFDM ya, orthogonal frequency division multiple access ya, seperti itu yang direalisasikan dalam bentuk QEM tadi ya, ada 4 QEM, ada 16 QEM gitu kan, dan seterusnya sampai kurang lebih 64 QEM tadi kalau di dalam itu yang kita baca dalam buku ini tadi itu ya. Halo saudara. Halo ya. Halo Pak, halo Pak. Ya. Jadi tentu ini sangat sulit ya, tapi nggak apa-apa, ini kita pelajari bersama. Jangan khawatir ya, ini kita membahas secara teori dulu gitu kan. Karena untuk eksperimennya gitu kan, tentu kita bisa modelkan atau simulasikan ya. Nanti insya Allah minggu ini saya carikan dulu software yang relevan untuk simulasi daripada transmisi data dan jaringan dengan metode wireless network ya. Ada pertanyaan saudara, silakan. Halo. Ya. Jadi ini adalah salah satu contoh gitu kan, teknologi wireless gitu kan yang sangat potensial sekali ya, walaupun tidak berkembang pada akhirnya gitu kan ya. Memang karena wireless itu memiliki banyak opsi frekuensi jaringan nirkabel yang digunakan ya. Jadi memang ini ada keterbatasan dari pendukung ya, infrastruktur pendukungnya, dan juga perkembangan teknologi yang ada. Ternyata dengan frekuensi yang rendah seperti yang kita gunakan saat ini gitu kan, frekuensi 3G, 4G gitu kan, ternyata kita juga bisa mendesainnya sebagai WiMAX ya. Nah, inilah mengakibatkan yang WiMAX ini akhirnya kalah bersaing dengan WiFi yang fixed standpoint atau juga WiFi yang mobile seperti HP kita yang kita fungsikan sebagai sharing network seperti itu ya. Tapi secara teknologi sebetulnya ini juga tidak kalah ya. Hanya saja infrastruktur pendukungnya, sistem pendukungnya ya, yang memang kalah bersaing secara provider atau juga secara bisnis ya, seperti itu. Oke saudara, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada gitu kan, ini dulu penjelasan kita hari ini ya. Nanti kita lanjutkan itu dalam minggu ini juga ya. Halo. Halo ya Pak. Ya, gitu ya. Baik Pak, ya Pak. Ini salah satu contoh gitu kan, bagaimana kita mengkoneksikan sistem wireless ya kan secara seluler ya kan, menggunakan konsep SDMA di dalam MIMO ya. Jadi MIMO ini adalah multi input multi output ya, karena
wireless itu berusaha menjangkau the last user. Kenapa sih? Base station ya BTS itu punya antenanya banyak sekali. Antenanya itu mengarah kemana-mana. Karena dia berusaha untuk menjangkau the last user in the last mile ya secara mobile, secara fleksibel. Sehingga dibuatlah konsep MIMO ya multi input multi output ya. Jadi multi input multi output ini gitu kan disiasati secara diversity ya. Mulai dari kapasitas transmisi sinyal ya, kemudian kapasitas radiasi gelombang elektromagnetik sinyal gitu ya, itu dikonsepkan sebagai multi input multi output. Sehingga apa? Sehingga user seperti kita ini bisa mobile kemana saja di seputar area BTS ya, base transfer station. Nah ini juga berlaku sama di dalam WiMAX ini dirancang juga memiliki suatu konsep transmisi data atau transmisi sinyal secara MIMO, multi input dan multi output ya, sebagai kelebihan diversity cara pengiriman sinyal atau data ya, baik untuk skema up downlink maupun juga uplink seperti itu ya. Oke saudara, sampai sini dulu ya saudara ya, nanti kita Ya, lanjutkan Pak. ya. Baik, Pak. Terima kasih Muhammad Fikri dan kawan-kawan semuanya ya. Kita lanjutkan, insya Allah minggu ini ada kelanjutannya karena kita mengejar itu minggu ke-15 ya untuk persiapan UAS ya. Selamat malam, nanti ada tugas membaca dan resume ya. Nanti Anda tunggu di LMS ya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya ya.